Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya tanggal berapa Sya'ban ya? Udah 27 aja, udah gak sabar Pak. 24 Pak. Ya tinggal hitungan jari ya. Insyaallah Ramadan. Nah ini tentunya kita ya, umat Islam, perhatian kita dengan Ramadan ya, semakin ya, fokus, semakin tinggi. Ya jangan sampai ada yang belum punya perhatian dengan Ramadan. Ada saya perhatian tapi apa? Jualan apa ya Ramadan nanti? Ya kan? Ya. Nah ini betul-betul harus serius kita ya dalam menghadapi Ramadan nanti ini. Makanya sering saya ulang-ulang ya, jangankan sepekan lagi ya. Bahkan Rasulullah kan ngajarin kita perhatian Ramadan itu ya 2 bulan, sejak Sya'ban apa? Sejak Rajab. Sya'ban, nah itu kita sudah mulai berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah ini menunjukkan bahwa kita ini harus memiliki perhatian dengan Ramadan ya. Dari 2 bulan sebelum Ramadan tiba. Bahkan karena salafus saleh ya, ulama-ulama ya, zaman dahulu ya, kanu yad'una Allaha sittata asyhur qabla Ramadan liyudriku aw liyuballighahumullahu Ramadan ya. Ya, kalau ulama-ulama terdahulu malah doanya itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa biar ketemu Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata asyhur ba'da Ramadan liyataqabbalallahu minhum a'malahum ya. Nah, setelah Ramadan mereka juga berdoa 6 bulan. Untuk apa? Biar amalnya diterima. Nah itu serius ya. Nah dalam Al-Quran ya seringkali ya, biar kita itu connect ya, dengan ayat, dengan keimanan ya, dengan peringatan. Itu dalam ayat Al-Quran itu seringkali menggunakan ya, pendekatan-pendekatan ya, yang dialami oleh masyarakat ya. Misalkan zaman dulu kan ya, tradisinya tani ya. Nah itu ayat Al-Quran banyak sekali menggunakan ayat-ayat dengan pendekatan ya, pertanian. Misalkan bagaimana kita memandang kehidupan itu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya laibun walahun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatu." Nah ini Al-Quran menggunakan pendekatan ya, petani dalam kita memandang kehidupan dunia itu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu ya, i'lamu annamal hayatud dunya laibun ya, permainan. Walahun senda gurau. Itu pendekatan yang kita alami sehari-hari gitu. Apalagi kalau kita melihatnya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin masih sedikit ya. Lihat di jalan-jalan tongkrongan gitu ya.
Ya. Saya dulu suka kadang pulang itu ya, karena diskusi ya, di tempat ya. Dari Jakarta itu kadang pulang jam 1, jam 2 gitu. Padahal kan ya kita kadang jam 3 gitu. Itu melihat sepanjang jalan tuh anak-anak muda, ya Allah, itu ngapain aja gitu. Belum tidur, belum ya di jalanan, main gak jelas itu. Betul-betul lah. Apalagi sekarang dengan permainan begini. Ya. Bahkan orang di dalam masjid saja bisa main. Kita sering nggak perhatikan kalau hari Jumat, ya, kanan kiri gitu, khotib sambil ya nyampaikan khutbah gitu. Itu saya lihat, ya Allah, Mobile Legends yang dibuka itu, ini lagi nyerang. Ini lagi dalam masjid itu masih laun gitu loh, ya. Apalagi yang di luar. Itu apalagi kalau masjid-masjid yang dekat sekolah, ya. Saya perhatikan, masya Allah, anak-anak muda gitu. Dan itu gak hanya pelajar ya, bapak-bapaknya juga begitu. Ada yang bawa HP masih main. Ini itu betul-betul lahwun walaibun gitu. Wazinatun, ya, dan perhiasan, ya. Bagaimana kompetisi dalam kehidupan kita ini antar tetangga saja, luar biasa ya. Apalagi ibu-ibu ya, yang lebih tahu ya. Bahkan dalam majelis taklim saja ya, bagaimana tampilannya yang paling bagus. Wa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kita. Ya. Wa takasurun fil amwal, dan ya perbanyak harta. Kalau mungkin di sini jarang ya. Kalau di komunitas-komunitas yang berduit itu ya, dalam satu acara motivasi gitu, ya, dihadiri oleh motivator gitu. Itu ibu-ibu itu pada curhat. Curhat apa? Kehidupannya sehari-hari gitu. Ya, dengan bahasa yang minta saran bagaimana misalkan memanage uang gitu. Ada yang bilang, Pak, ya, saya sebulan 50 juta. Gimana cara manage-nya? Gitu. Ya dengan gaya begitu ya. Ada yang 100 juta dikasih suaminya gitu. Nah bayangkan kayak begitu, uang segitu ya. Nah itulah takasur fil amwal, tafakhur ya. Bainakum wa takasur fil kama tali ghaisin, itu semuanya seperti hujan. Ya. Yujibu zura'a, ya. Kama tali ghaisin, kok lupa ayatnya Ustaz. Kama tali ghaisin a'jabal kufar. Ya. Kayak hujan menumbuhkan tanaman, dan tanaman itu sampai membuat kagum petaninya. Nah, itu dunia. Jadi yang terlihat tumbuh itu. A'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra, lalu mengering dan terlihat kuning, dipanen sudah hilang. Itulah kehidupan dunia. Nah ayat-ayat Al-Quran itu sering kayak begitu. Jadi kita diajak untuk meningkatkan keimanan kita, mendekatkan kita kepada Allah, beramal soleh dengan pendekatan logika ya, kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ada logika ya, petani, logika petani. Ya. Nah, kadang ayat Al-Quran menggunakan logika nelayan, Pak. Walaupun Rasulullah ya, agak jauh sedikit ya dari ya, laut, tetapi kehidupan para nelayan ada. Maka Al-Quran menggunakan pendekatan nelayan. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, ya. Kalau mereka itu lagi ya, naik kapal, itu da'allaha mukhlishina lahuddin, doanya itu betul-betul ikhlas. Ini kalau kapalnya diguncang dengan ombak. Nah, dalam keadaan seperti itu ya, siapa yang kita harapkan? Saya pernah di laut lepas
itu dengan badai luar biasa. Saya naik perahu kecil ya. Waktu itu cuman ya berempat. Kita 3 orang dari Jakarta, 1 orang yang punya perahu. Itu betul-betul ya ikhlas doa Pak, ya. Ngelihat laut itu hitam kayak gitu, badai ya, di tengah laut lepas. Kita ngelihat waktu itu titik ya, goncangan tsunami waktu itu di laut lepasnya gitu. Nah itu doanya ya betul-betul ikhlas karena nggak ada harapan kecuali kepada Allah. Nah dalam kondisi seperti itulah keimanan itu ya akan muncul. Falamma najahum ilal barri idahum yusyriku. Tapi kalau sudah diselamatin, Pak, udah nyampe daratan selamat ya, idahum yusyrikun, mereka balik musyrik lagi. Nah itu kalau kita ya membaca ayat-ayat Allah itu dengan logika para nelayan. Ya. Nah ayat Al-Quran juga kadang mengajak kita ya untuk meningkatkan iman dan meningkatkan amal itu dengan pendekatan ya para pedagang. Nah, dalam Al-Quran juga banyak pendekatan pedagang. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca ayat Al-Quran, kitabullah, wa aqamus sholata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan ya rezeki yang kami berikan, sirra wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara ya, terang-terangan ya. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah para pedagang yang mengharapkan ya, keuntungan yang tidak akan rugi. Nah ini logika ya, pedagang. Nah seperti itulah kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, amal soleh kita melihat ayat-ayat Allah, kita melihat kehidupan kita ini dengan pendekatan ya sehari-hari kita. Ada yang ya kadang melihat itu ya pakai pendekatan tukang parkir gitu. Ya kan? Ya. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini kayak tukang parkir, ya. Banyak mobilnya, ya kan? Banyak motornya, gitu. Tapi ketika satu persatu motor dan mobil itu diambil, ya, nggak ada tukang parkir yang marah, yang nolak, gitu, ketika dipanggil, diambil. Gitu. Kenapa? Karena tukang parkir sadar betul bahwa semua mobil kendaraan yang ia jaga itu adalah titipan. Nah, kalau kita memandang kehidupan kayak begitu, ya, apapun yang Allah ambil nggak akan ya, membuat kita itu ya, ngersuloh, gitu. Membuat kita itu marah sama Allah. Karena milik Allah, Allah ambil. Gitu. Nah, kadang melihat begitu. Nah, di sini saya ingin ya, kita melihat Ramadan ini dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Misalkan, ya, kalau saya melihat Ramadan itu dengan pendekatan ya, petani, ya, maka setidaknya ada 3 hal yang diperhatikan oleh petani itu. Yang pertama adalah musim, yang kedua adalah lahan, dan yang ketiga adalah bibit yang ingin kita tanam. Ini kalau kita melihat Ramadan ini dengan pendekatan petani. Ya. Musimnya apa? Musim Ramadan adalah musim Allah melipat gandakan amal kita.
Ini musim yang nggak ada di luar Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada. Itu kayak petani lagi melihat musim hujan. Ini saatnya untuk bercocok tanam. Kalau lagi musim kemarau, musim kering nggak mungkin mereka kan. Nah ini ya Bapak Ibu, ini Ramadan nanti, ini musim hujan, saatnya petani, saatnya kita itu bercocok tanam, menanam. Nah, kalau kita sudah tahu ini musim hujan nanti ini, Ramadan ini. Ya. Yang kedua yang kita siapkan adalah lahan. Ya. Bagaimana nanti ketika kita bercocok tanam itu, ya, bibit yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan subur dan tidak terganggu, tidak rusak oleh rumput maupun oleh hama dan seterusnya. Nah Ramadan juga kayak begitu, kita siapkan lahan. Lahannya apa? Lahannya adalah hati dan jiwa kita. Hati dan jiwa. Nah ini betul-betul kita siapkan hati dan jiwa kita ini. Oleh karena itu yang kita lakukan, yang perlu kita usahakan adalah sebelum memasuki Ramadan ini adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Ya. Jadi usahakan sebelum memasuki Ramadan ini nanti kita itu sudah dosa-dosa itu kita bersihkan. Ya. Walaupun nanti Ramadan itu juga kesempatan kita untuk bertobat. Ya. Makanya salah satu makna dari Ramadan itu adalah pergantian dari musim kering ke musim hujan. Dan hujan yang pertama kali turun itu membersihkan debu yang menempel di dedaunan, di tempat-tempat itu. Nah itu Ramadan, salah satu makna dari Ramadan itu. Jadi kayak hujan pertama yang turun yang membersihkan dosa, membersihkan debu-debu. Nah ini tazkiyatun nafas. Nah sekarang musimnya sudah tahu kita, Ramadan nanti. Lalu lahannya juga perlu kita siapkan, hati kita. Iri, dengki, semuanya kemusyrikan, kemaksiatan itu kita bersihkan dulu. Nah yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bibit yang kita tanam ini apa. Nah bibit yang paling unggul yang kita tanam nanti di bulan Ramadan ini adalah, kalau saya katakan, adalah Al-Quran. Nah ini bibit unggul yang paling cocok untuk kita tanam di musim Ramadan ini, yaitu Al-Quran. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Tidak hanya hudal lil muttaqin, tapi juga hudal linnas. Ini kalau Quran ini kita tanam di musim yang tepat, di lahan yang subur, itu tidak hanya hudal lil muttaqin, tapi sampai juga hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan akan menjadi penjelas minal huda, dari huda itu sendiri, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan batil, antara yang sesat dan yang lurus, antara yang syubhat-syubhat itu kita akan clear di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Nah oleh karena itulah Imam Ar-Razi beliau mengingatkan, walamma kanal Qur'an asfal kalami wa ahlahu wa ahsanahu. Tatkala Al-Quran itu adalah perkataan yang paling murni, perkataan yang paling indah, dan perkataan yang paling bagus,
fahuwa yahtaju ila makanin sofin wa makanin khalisin. Maka Al-Quran itu memerlukan tempat yang murni, tempat yang bersih. Kalau Al-Quran itu adalah perkataan yang paling bagus, paling bersih, maka Al-Quran ini memerlukan tempat yang paling bersih juga. Ala wa huwa qulubul muttaqin. Ingatlah bahwa tempat yang paling bersih itu adalah qulubul muttaqin, adalah hatinya orang-orang yang bertakwa. Nah, Ramadan selama sebulan ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini ketakwaannya orang itu ada di posisi yang paling puncak. Dan dalam keadaan itu Allah kasih kita Al-Quran, maka bagaikan lahan yang bersih, lahan yang subur, lalu kita kasih bibit yang unggul, lalu kita bayangkan sebagai petani, apa yang terjadi, Pak? Lahannya gembur, subur, bibitnya unggul, lalu disiram hujan. Apa bayangan kita kalau sebagai orang petani? Akan tumbuh tanaman yang luar biasa. Nah, itulah kalau kita melihat Ramadan nanti. Makanya disiapkan sebaik-baiknya. Yang belum bisa baca Al-Quran, mulai diupayakan bagaimana bisa membaca Al-Quran. Yang belum lancar, diusahakan bagaimana bacaannya lancar. Kalau selama ini khataman belum sama maknanya, bagaimana Ramadan kali ini khataman dengan maknanya. Karena percuma Al-Quran ini kalau kita baca saja tanpa tahu maknanya. Karena tujuan utama daripada Al-Quran ini adalah hudan, memberi petunjuk, memberi arah, memberi bimbingan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ngambil petunjuk Al-Quran, bimbingan Al-Quran, arahan Al-Quran, kalau tidak kita pahami maknanya? Nah, ini berkali-kali saya sampaikan di mana-mana ini. Karena qadhiyah ummah sekarang ini, problematika utama umat Islam saat ini, jauhnya mereka dari Al-Quran. Bayangkan, ini saya ini lagi kuliah mahasiswa baru. Beberapa kali bertemu. Mahasiswa saya itu 75% itu hafid 30 juz Al-Quran. Saya tanya itu, hafal berapa? Itu 75% mereka itu hafal 30 juz. Itu sisanya itu ada yang hafal 26, 25 gitu. Terus saya tanya, antum kalau khatam Al-Quran namanya hafid pasti berkali-kali. Adakah di antara antum yang khatam maknanya Al-Quran? Baca terjemahnya itu nggak ada. Nah, inilah problem Itu yang para penghafal Al-Quran saja masih jarang yang membaca Al-Quran itu dengan maknanya. Kalau kita bisa bahasa Arab seenak gitu. Sekaligus tilawah langsung tahu itu maknanya. Enak. Tapi kalau kita nggak tahu bahasa Arab, harus buka terjemahnya. Nah, inilah problem. Nah, kalau kita dengan Al-Quran saja, kalau penghafal saja Al-Quran saja masih begitu tidak pernah menyentuh makna Al-Quran itu. Nah, ini bagaimana kita ini bisa mendapatkan huda, petunjuk dari Al-Quran. Nah, ini betul-betul kita jadikan dalam kehidupan kita ini harga mati Al-Quran itu. Nah, oleh karena itulah kondisi kita seperti ini. Karena masih jauh dengan Al-Quran, maka kondisi kita jauh dari martabat kelayakan
hidup yang seharusnya sebagai seorang mukmin yang harusnya mulia dengan Al-Quran. Tapi karena dunia masih mendominasi kita, maka kehidupan masyarakat kita lebih banyak hina dengan dunianya. Tidak mulia dengan Al-Qurannya, tapi hina dengan dunia. Nah, kalau kita ingin naik level, maka kita juga harus lebih dekat dengan Al-Quran ini. Nah, ini nanti Ramadan, Pak. Kalau bisa khatamannya bukan tilawah saja, Pak, tapi khataman maknanya. Ya, kadang saya sendiri tuh suka cemburu sama orang-orang non-muslim. Saya kadang sering dengar kisah-kisah mu'alaf ada yang sampai masuk Islam, ada yang enggak. Itu rata-rata mu'alaf itu masuk Islamnya karena sentuhan Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Ada yang khatam. Khatam Al-Quran. Belum muslim tapi sudah khatam Al-Quran. Baca maknanya. Setelah itu baru masuk Islam. Ada itu yang suaminya mau masuk Islam, bilang ke istrinya, "Ma, nampaknya saya harus masuk Islam." Lalu dia ketika pulang bawa kitab Al-Quran, ditaruh di tempat meja cermin istrinya. Istrinya ngeliatin aja, ini kitab apa? Akhirnya dibaca. Dalam semalam dia khatam setengah Al-Quran. Nah, di malam itu juga istrinya menyatakan masuk Islam. Sebelum suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam duluan. Gara-gara membaca Al-Quran. Nah, ini yang non-muslim saja baca maknanya. Apalagi kaum orientalis itu. Mereka itu habiskan umurnya puluhan tahun untuk mengkaji Al-Quran. Dan mereka nggak muslim, nggak masuk Islam. Ada yang objektif masuk Islam. Tapi mereka yang betul-betul niatnya busuk nggak masuk Islam. Walaupun sampai ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun mengkaji Al-Quran hidupnya. Ada yang bisa sampai menguasai 9 bahasa, apalagi bahasa Arab. Dia sampai bisa menulis buku tentang bahasa Arab dengan bahasa Arab, tapi nggak muslim. Bahkan berniat untuk membuat Al-Quran dengan versi baru, versi dia. Tapi proyek itu selalu gagal. Dan sepanjang sejarah orang-orang yang ingin punya proyek untuk merusak Al-Quran itu tidak ada yang berhasil sepanjang sejarah. Ada dosen yang mau bikin tandingan Al-Quran, malah dibunuh oleh mahasiswanya sendiri. Ada yang sudah hampir selesai proyek Al-Qurannya, kena bom waktu Perang Dunia II, hancur semua. Padahal bahan itu sudah dikumpulkan bertahun-tahun, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, tujuan utama Al-Quran ini diturunkan adalah huda. Nah, langkah pertama kita untuk mendapatkan huda ini, kita harus hilangkan keraguan sekecil apapun dari Al-Quran ini. Waalaikumsalam. Termasuk keraguan apakah Al-Quran ini bisa menjawab tantangan zaman atau tidak. Nah ini Pak, karena kadang ini yang membuat ragu orang. Apakah iya Al-Quran ini mampu menjawab tantangan zaman? Kita tidak meragukan lagi bahwa Al-Quran turun dari Allah. Kita juga tidak ada keraguan bahwa Al-Quran kita sekarang sama persis dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Karena ini serangan orang-orang orientalis. Al-Quran bukan dari Allah. Al-Quran yang sekarang ini bukan seperti yang Al-Quran di zaman Rasul. Tapi itu semuanya sudah dijawab. Jadi kita nggak ada masalah di situ. Problem kita adalah apakah Al-Quran ini bisa menjawab tantangan zaman atau tidak. Nah ini kita tidak boleh ragu. Makanya dari di awal-awal surat juga Al-Quran tegas, dalikal kitab. Inilah kitab. Kalau dalika itu artinya
Kalau kita maknai dzalika itu berarti itu kitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz ya. Tapi dzalika bisa juga dimaknai ini, berarti dzalikal kitab, inilah kitab ya, kitab yang di hadapan kita ini. Yaitu bahasa Al-Qur'an, Pak. Satu kata bisa memiliki beragam makna itu. Ya. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Raib itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuk nakiro. Nakiro itu menunjukkan umum. Maka semua bentuk keraguan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, nggak ada sedikit pun keraguan. Nah, barulah setelah itu hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam suasana hati yang takwa inilah kita bisa menerima huda lil muttaqin. Nah, ini sebagai pengantar ya, kita juga nanti untuk memasuki Ramadan ya. Pesan yang ya dari awal saya tujukan untuk saya pribadi, Pak. Karena kadang saya juga baca Al-Qur'annya ya karena mengikuti bahasa yang saya miliki ya, semampunya saja ya. Tapi masih banyak ya kalimat-kalimat yang tidak bisa kita artikan secara harfiah. Harus kita rujuk ya ke penafsiran atau bahkan ke pendalaman bahasanya. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada misalkan ya bahasa An-Najm. Najm itu kan artinya bintang ya, salah satu maknanya. Ya kan? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini pendekatan Al-Qur'an dengan pendekatan astronomi itu ya. Kayak gitu Al-Qur'an luar biasa. Dengan makanya menurut ya Abdul A'la Al-Maududi Al-Qur'an ya, dengan satu ayat dua ayatnya itu ya, itu bisa mengajak bicara semua ya lapisan orang, semua kelompok orang ya. Mau dia ilmuwan ya, mau dia pedagang ya, mau dia petani, mau dia itu ayat-ayat Al-Qur'an. Semua ya kelompok masyarakat itu bisa diajak bicara oleh Al-Qur'an. Nah, ini bicara tentang astronomi, wan najmi idza. Nah, dalam Al-Qur'an itu ada kata an-najm. Wan najmu wasyajaru yasjudan, gitu kan. Dalam surat Rahman itu. Itu najm di situ artinya apa? Wan najmu wasyajaru, apakah bintang dan pohon ya yasjudan, keduanya bersujud. Nah, an-najm di situ artinya adalah rumput. Wan najmu, dan ya, tanaman yang enggak memiliki batang. Nah, itu rumputan. Wasyajaru, dan tanaman yang memiliki batang, itu pohon. Keduanya semuanya bersujud. Semua jenis tanaman itu yasjudan. Nah, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini harus kita buka tafsirnya. Nah, makanya setidaknya ya terjemah depak ya. Karena terjemah depak itu adalah bukan terjemah harfiah ya, tapi lebih dekat kepada tafsir ya muyassar ya, tafsir ringan ya. Jadi kalau kita baca terjemah Al-Qur'an ini itu sama dengan membaca tafsir ringan. Kalau harfiahnya nggak mungkin Al-Qur'an diterjemah harfiah. Walaupun ada terjemah perkata, tapi tetap saja tidak bisa mewakili. Ya. Ya. Kalau saya punya Al-Quran yang A4, Pak, ya. Walaupun saya paham sedikit bahasa Arab, tapi masih pakai Al-Quran A4. Nah, di situ, ya, kalau saya rekomendasikan yang Ahmad Hatta, ya. Itu Dr. Ahmad Hatta, dia menyebutnya sebagai tafsir Al-Quran perkata. Tidak mengatakan terjemah Quran perkata. Nah, itu A4 gede gitu. Nah, itu ada terjemah perkata, lalu di sini ada tafsir muyassarnya ya. Nah, itu. Nah, kalau kita paham bahasa Arab, enak ngikuti aja ayatnya. Nanti kalau sampai ke kata yang nggak tahu kita artinya, langsung dilihat di bawahnya. Nah, enak. Jadi cepat, kita nggak dua kali
baca ayatnya, baca terjemahnya enggak. Ya. Jadi baca ayatnya saja, kalau nggak paham baru melihat. Nah, gitu. Itu kalau punya modal bahasa Arab. Ya. Tapi kalau nggak punya modal bahasa Arab ya harus dibaca utuh ya, terjemah yang sampingnya. Nah ini. Nah makanya untuk persiapan Ramadan juga, nah itu ya Pak ya, Ahmad Hatta ya Pak. Nah itu, ya itu persis itu. Nah itu Pak. Ini penting sekali untuk kita siapkan nanti kita masuki Ramadan. Dan antum merasakan ya nikmatnya kalau kita isi Ramadan itu dengan maksimal ya. Dengan Al-Quran itu nikmat ya. Kadang kalau kayak gitu kita larut dengan maknanya itu kita kadang nggak sadar aja. Wah ternyata sudah berjus-jus kita. Saya pernah baca sampai jam 10 gitu, nggak sadar, sudah lumayan berapa juz gitu. Ya kalau penghafal Al-Quran ya menikmati lantunan ayatnya itu. Anak saya itu pernah baca, itu nggak sadar sehari dapat 26 juz. Saya tanya berapa hari ini dapat berapa? 26 juz, nggak sadar dia gitu. Ya padahal dia nggak tahu maknanya, tapi dia menghafal Al-Quran gitu. Jadi penghafal Al-Quran ya, dia baca begitu. Nah itu Pak nikmatnya kalau kita membaca Al-Quran. Baik, nah ini pagi ini kita ya lanjutkan kajian kita sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita hari ini bisa menyelesaikan 1 juz Al-Quran ya. Udah berapa tahun Pak? Baru 1 juz. Dan betul-betul ya. Walau anna ya, gimana Ustaz ayatnya itu? Walau anna ma min syajaratin aqlam wal surat Luqman. Lau anna astagfirullah. Awalnya walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafitat kalimatullah ya. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun ya. Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini, berapa juta kita punya, berapa juta hektar kita punya lahan ya, hutan Pak ya, itu di Indonesia saja ya. Di seluruh dunia ini pohon-pohon di seluruh hutan ini sebagai pena ya. Wal bahr min ba'di ya. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafitat kalimatullah. Dan lautan menjadi tintanya, itu pun 7 lautan lagi gitu. Menjadi tintanya ma nafitat ya. Maka ayat-ayat Al-Quran itu tidak pernah habis untuk dijelaskan. Makanya kitab tafsir ya, ini kitab tafsir itu yang terus berkembang itu tafsir Mausu'ah, tafsir ya, Al-Mudhu'i ya. Ensiklopedia tafsir tematik. Itu penulisnya itu ya, puluhan dan para doktor ya. Itu selalu berkembang ya. Itu kalau nggak salah sekarang udah 38 jilid itu berkembang terus dan awalnya nggak segitu tapi terus bertambah gitu. Kalau Anda suka baca yang online-nya saja ya. Jadi ada apa webnya ya. Jadi kita bisa baca tafsirnya itu di webnya, nggak harus punya kitabnya, lumayan mahal kalau beli kitabnya. Nah itu tafsir yang terus berkembang ya, dan tidak akan pernah berhenti. Baik, kita baca dari halaman terakhir dari juz 1 ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Dan mereka mengatakan ya, orang-orang Yahudi, ahli kitab dan orang-orang Nasrani ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka mengatakan jadilah kalian itu sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani
tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ini ayat 135 ya. Nah, ini orang-orang ya Yahudi di zaman Rasulullah dulu itu mendatangi kaum muslimin ya. Ya, mereka juga ya, melakukan amaliyatut tansir ya. Ya. Mereka juga melakukan Yahudisasi dan Kristenisasi. Jadi mereka mengajak orang-orang mukmin itu ya, menjadi bagian mereka. Yang Yahudi ngajak orang mukmin agar beragama Yahudi, yang Nasrani mengajak agar mereka ikut Nasrani. Biar apa? Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, dari awal dulu klaimnya begitu. Qul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah ya, justru agama Ibrahim itulah yang hanif ya, yang di atas petunjuk. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang musyrik. Nah, salah satu yang mereka ajak itu adalah ya, kesamaan kakek moyang, yaitu Ibrahim. Nah, mereka dalilnya kita ikut ajaran Ibrahim. Dengan cara apa? Dengan memeluk Yahudi, dengan memeluk Nasrani. Itu maunya mereka. Tapi nanti akan dibantah oleh Al-Quran. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Ibrahim itu tidaklah Yahudi, bukanlah Nasrani, walakin kana hanifam muslimah. Tapi dia adalah yang hanif, yang ya muslimah dan muslim, berserah diri. Nah, itu. Wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi. Nah, kita bantah ke mereka. Qulu amanna, justru katakan ya, amanna, kami beriman billahi, kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Ya. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan kepada ya, kabilah-kabilah Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Isa dan Musa, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi sebelum ya, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi satupun, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, ini sikap yang harus kita lakukan, dan sikap yang harus dilakukan oleh ya, penganut-penganut ya, agama samawi. Bahwa kita ini memiliki keimanan ya, terhadap Allah yang sama. Ya, sama. Semua ahlul kitab iman kepada Allah yang sama. Hanya saja mereka mengalami penyimpangan dalam keyakinan. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Ya. Dan Isa dikatakan sebagai ya, anak yang lahir dari perzinaan. Itu Yahudi. Nah, kalau Nasrani, Isa ibnullah. Ya. Isa anak Allah. Tetapi yang seharusnya dan yang diyakini oleh Islam adalah bahwa Allahu ahad, Allah hanya satu. Lam yalid wa lam yulad, ya, tidak melahirkan dan tidak ya, dilahirkan. Ya. Kalau lam yulad lahu berarti ya, tidak punya istri yang melahirkan untuk dia. Gitu. Tapi kalau lam yulad tidak dilahirkan. Ya. Lam yulad lahu, ya, tidak punya istri yang lahir untuk dia. Gitu. Nah, gitu. Lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Itu konsep Allah ya, dalam Islam. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani itu kita diajak seperti itu ya, kita beriman kepada Allah.
ya, wa bima unzila ilaina, dan seluruh ya dengan kitab Al-Qur'an dan seluruh kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi. Nah, kalau kitab-kitab yang sebelumnya itu kita imani dengan global, bil iman al-ijmali. Ya. Tapi kalau Al-Qur'an kita imani dengan ya detail, bahwa tidak ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an yang tidak dari Allah. Itu harus kita imani. Ya. Huruf ya. Kalau nomor ayat itu bukan dari Al-Qur'an. Itu bahkan buatan orientalis malah ya, yang menggunakan angka. Kalau zaman dulu ya nggak ada tanda ayat 1, 2, 3, 4 itu. Ya. Hanya pembatas saja gitu. Nah, kalau huruf tidak ada satupun huruf yang tidak dari Al-Qur'an. Ya. Sedetail itu ya. Karena setiap huruf mau fathah, kasroh, dhamma itu selalu ada riwayatnya, dan riwayatnya itu tidak hanya sekedar riwayatnya itu harus mutawatir. Mutawatir itu yang menceritakan itu kayak hujan turun itu, saking banyaknya. Mutawatir itu adalah riwayat yang tidak memungkinkan para perawinya itu bohong. Karena kalau satu saja bohong ketahuan. Ya. Kayak orang Indonesia meriwayatkan bahwa kita pernah punya presiden namanya Soekarno, walaupun kita nggak pernah lihat ya, Soekarno memimpin. Tapi kalau ada yang bilang bahwa Soekarno bukan presiden Indonesia, itu bohong. Itu riwayat mutawatir. Nah, Al-Quran itu diriwayatkan kayak begitu. Kalau ada satu harokat, satu huruf pun ya dalam Al-Quran ya. Kalau harokat ya emang dari dulu nggak ditulis ya, harokat fathah dhamma kasrah itu ya. Ya. Itu syakal yang dibuat untuk kita agar ya, terutama yang ajam, agar tidak salah baca. Nah, itu harokat pertama kali yang dibikin itu adalah disebut nuqatul ijam, tanda titik yang digunakan untuk orang ajam, non Arab. Karena sejak orang-orang Persia, orang Romawi masuk Islam ya, yang mereka non Arab tidak berbahasa Arab lalu belajar bahasa Arab, sehingga terjadi kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali membuat nuqatul ijam. Nah, dulu ya, tandanya itu ya titik gitu aja, Pak. Ya, tandanya titik. Nah, kalau titik ya di atas itu fathah, titik di bawah kasro, titik dua di atas itu doma, begitu. Bukan fathah, doma, kasro gitu. Itu imamnya Syibawayh ya. Imam Khalil bin Ahmad yang membuat fathah, doma, kasro itu. Nah itu ya. Jadi kita beriman dengan Al-Quran itu detail. Kalau kitab-kitab sebelumnya kita yakin secara global bahwa Allah pernah menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Ya. Nah, makanya setiap riwayat yang ada dari ya, Taurat, Zabur, Injil semuanya itu riwayatnya bagaimana kita imani atau tidak. Nah, ini dalam dalam hadis la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma anzalallah. Ini faqala Rasulullah SAW. Ini perkataan Rasulullah. La tusaddiqu ahlal kitab. Janganlah kalian itu mendustakan ahli kitab. Jadi misalkan people ya, yang sekarang ini di tengah-tengah ya mereka. Ya walaupun ya kalau kita ada sekitar 3.000-an versi ya people. Dan itu beda-beda, Pak ya. 3.000 Pak. 3.000 lebih, 3.300-an sekian versi Bible. Itu nggak mungkin ya benar semua itu. Ya, jumlah suratnya saja beda ya. Kalau ya Bible-nya Protestan itu ada 66 surat. Kalau Katolik itu ada 73 surat ya. Ya, kalau ortodok beda lagi ya. Itu ada 77 surat.
Nah, jumlah suratnya aja beda gitu. Bagaimana kandungannya? Apalagi kalau kita baca detail gitu. Kalau bicara tentang sejarah itu udah banyak sekali kontradiksi. Apalagi kalau nyebut angka, pasti nggak valid ya. Nyebut tahun misalkan ya. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru kan begitu. Menceritakan sejarah itu, menyebutkan tahun, itu pasti kontradiksi gitu, antara kitab mereka itu. Tapi kalau dalam Al-Quran, Pak, justru sekarang yang paling banyak diungkap itu adalah yang disebut dengan al-i'jaz adadi ya. Kemukjizatan Al-Quran di aspek angka-angkanya. Itu sampai ya, ulama-ulama menulis tafsir al-i'jaz al-adadi itu. Kita makin terkagum-kagum dengan angka-angka yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Itu semuanya dengan mukjizat. Ya. Misalkan jumlah hari. Ya. Hari ada 365 ya kan? Hari. Itu yaum di dalam Al-Quran disebutkan 365 hari. Nah, itu contohnya. Sampai kayak begitu ada Al-Quran. Nah, makanya kita beriman dengan Al-Quran itu detail. Kalau beriman dengan kitab-kitab terdahulu itu dengan global. Jangan kau dustakan mereka. Ya. Jangan dustakan kitab-kitab sebelumnya. Jangan engkau la tusaddiqu, jangan engkau percayai 100%. Ya. Wala tukadzibuhu, dan jangan engkau dustakan 100%. Itu sikap tengah-tengah kita. Ya. Wa qulu amanna, dan katakanlah kami beriman billahi kepada Allah, wa bima anzalallahu, dan dengan apa yang Allah turunkan. Udah itu saja. Ya. Makanya dalam tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir ini masih juga menyebutkan riwayat-riwayat Israiliyat. Riwayat ya, tafsir yang riwayatnya dari Bani Israel. Ya. Karena beberapa ya, ulama mereka ketika masuk Islam, ya, ulama-ulama Yahudi, ulama Nasrani ketika masuk Islam, ya mau nggak mau ketika mereka bicara tentang ayat-ayat Al-Quran, mereka menjelaskan dengan riwayat yang ada, yang diterima mereka dalam kitab mereka. Nah, itu tidak masalah. Asal kita tidak menolaknya totalitas dan tidak mempercayainya totalitas. Tetapi kita gunakan sebagai argumen pendukung. Kalau cocok dengan Al-Quran, ya, kita yakin benar. Ya, tentang kisah Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran ada Ashabul Kahfi, iya. Dalam kitab-kitab terdahulu ada Ashabul Kahfi, iya ceritanya. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan detail siapa nama-nama Ashabul Kahfi. Ya. Tapi dalam kitab-kitab mereka itu disebutkan namanya siapa saja. Nah, kita percaya dengan Ashabul Kahfinya, tapi untuk namanya kita tidak percaya 100%. Kenapa? Karena nama yang mereka sebutkan juga beda-beda. Nah, begitu ya. Baik. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Nah, ini nabi-nabi ini ya. Yang 25 ini kebanyakannya adalah dari Bani Israel. Bahkan dalam riwayat itu semua nabi itu dari Bani Israel kecuali yang 10 saja. Siapa yang 10? Ya, Adam, Nuh, Adam Idris ya. Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Ismail, Muhammad. Nah, ini 10 nabi yang bukan dari Bani Israel. Nah, Yakub sendiri bukan Bani Israel, dia bapaknya Israel ya. Jadi Bani Israel itu adalah Bani anak cucunya ya Yakub. Yang pertama kali ya Yusuf gitu. Pertama kali Bani Israel, Nabi Bani Israel. Lalu kemudian nanti ada Nabi Musa, Nabi Harun, lalu Nabi Dawud, Nabi Sulaiman situ. Ilyasa ya, Dzulkifli, Sulaiman, Dzulkifli, semuanya itu Bani Israel. Nah, ini. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan di antara satupun di antara mereka dan kami percaya berserah diri ya. Oke, kita baca ayatnya aja Pak sampai selesai juz 1 ya.
Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani ini beriman seperti iman kalian, umat Islam ya, sahabat Rasulullah, faqad ihtadaw. Maka itulah ya petunjuk, mereka mendapatkan petunjuk itu. Nah, syaratnya harus iman mereka harus kayak kita ya. Fa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Tapi kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka itu fi syiqaq ya. Dalam satu kubu ya. Kubu Islam ya, selain Islam. Nah, itu syiqaq namanya. Ya, dalam satu kubu permusuhan. Fasayakfikahumullah, maka cukuplah ya bagimu Allah ya dalam menghadapi mereka. Cukup bagi kita. Kalau mereka nggak mau beriman, ya cukup Allah yang bagi kita sebagai pendukung. Nah, ini ayat ya, ayat ini adalah salah satu ayat yang dibaca oleh Utsman bin Affan di akhir hayatnya saat dia dibunuh oleh para pemberontak ya. Dan di ayat inilah masih tertoreh darah Utsman bin Affan sebagai saksi bahwa dia itu ahlul Quran, pencinta Al-Quran, yang mengatakan idza kanatil qulubu, yang meriwayatkan idza kanatil qulubu thahiratan lam tasba min tilawatil Quran. Kalau hati itu bersih tidak akan pernah bosan ya dalam membaca Al-Quran. Nah, ini saksi dia. Makanya kecintaan dia dengan Al-Quran ya, Allah buktikan, Allah tunjukkan dengan mushaf ya yang disebut dengan Rasm Utsmani yang kita baca. Ini saking cintanya beliau dengan Al-Quran. Nah, di ayat ini ya masih ada bukti darah Utsman bin Affan, dia dibunuh dalam keadaan puasa, dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan sebenarnya para sahabat ya kayak Ibnu Abbas itu sudah menawarkan kepada Utsman bin Affan, gimana kalau kita kumpulkan pasukan untuk menghadang para pemberontak ya. Tapi Utsman bin Affan tidak mau. Dia memilih, dia mengorbankan dirinya daripada terjadi pertumpahan darah antara umat Islam. Nah, itu makanya dia nggak mau ya pasukannya untuk menghadang itu. Kalau nggak akan terjadi pemberontakan, terjadi pertumpahan darah yang banyak di antara kalangan para sahabat. Nah, ini yang artinya adalah fasayakfikahumullah, maka cukuplah Allah bagi kamu dalam menghadapi orang-orang itu. Nah, ini cukup bagi Utsman itu Allah ya. Cukup. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha ya mendengar dan maha mengetahui. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah ya. Apa artinya sibghatallah? Jadi kalau diartikan bahasa itu, sibghatallah itu adalah celupan. Jadi agama itu kayak celupan. Kalau kita mau mewarnai baju itu dicelupin. Baju kita warna-warni itu caranya dicelup ya. Nah, itu agama itu kayak kita dicelupkan yang mewarnai kehidupan kita ya. Itu agama. Makanya nggak mungkin agama itu hanya di hati saja ya. Maka agama itu ya ma waqara fi qalbi ya wa qarrahu lisan wa sadaqahu al-jawarih. Apa yang ya menancap di hati ya dalam keyakinan kita, wa qarrahu lisan, dan apa yang kita ikrarkan dalam lisan kita, wa sadaqahu jawarih, dan apa yang kita buktikan dengan ya amal lahiriah kita. Itu agama dan mewarnai kehidupan kita, itu sebuah Allah. Makanya agama ini kemudian sampai menjelma menjadi budaya ya. Dan budaya inilah yang nanti menjadi ya komponen dalam kita membangun peradaban ya. Nah, itu sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan barang siapa, adakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepadanya beribadah. Qul atuhajunallaha fillahi. Ini sayang banget sebenarnya kalau kita lewatkan tanpa kita kaji maknanya ya. Qul atuhajunallah, apakah kalian membantah kita fillahi terhadap Allah?
Nah, ini perdebatan antara apa dalam teologi ini juga perdebatan Islam Kristen ya, Yahudi ini juga. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, mereka membantah tentang Allah ini. Qul atuhajunana fillah. Ya kayak konsep Trinitas sampai sekarang kan belum ada ya yang bisa menjelaskan dengan ilmiah. Nggak ada logika yang bisa menerima konsep ini. Nah, ini mereka mau berbantah-bantah dari mana? Dr. Torik Soidan pernah cerita, dia ketemu dengan 20 mahasiswa yang sedang ya di London ya, yang sedang belajar Islam. Orang Kristen sedang belajar Islam. Ditanya mereka, kenapa kalian belajar Islam? Gitu. Ya untuk misi. Gitu. Kemana? Kalian akan ditugaskan kemana? Ke Indonesia. 20-an ya. Mahasiswa belajar. Nah, di antara yang mereka katakan itu ya perdebatan yang kenapa kalian meyakini bahwa ya, Isa itu Tuhan? Ya karena kitab ya Bible mereka. Tanya Dr. Torik Sweden, Bible yang mana? Kan kalian punya banyak Bible gitu. Kalau dia mengatakan 66 Bible gitu. Bible yang mana yang kalian katakan apa yang kalian jadikan sebagai argumentasi bahwa Isa itu anak Allah? Padahal nggak ada satu ayat pun dalam Bible itu yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Yang ada itu hanya di catatan kaki ya, di Bible Katolik gitu. Bahwa Isa itu anak Allah, itu catatan kaki, catatan ayat gitu. Bukan ayatnya, catatan kakinya gitu. Itu saja ya. Dan itu pun yang ada catatan yang ori ya, itu pun tidak dikasihkan jamaah ya, dipegang oleh pendetanya saja gitu. Nah ketika ditanya Bible yang mana, nggak ada yang bisa jawab gitu. Sampai ditunjukkan ke mahasiswa yang paling senior yang ngambil S3 gitu. Doktornya yang paling tua juga ditanya Bible yang mana, yang mengatakan bahwa ada ayat yang mengatakan Isa anak Allah. Jawabnya apa? Geleng-geleng Pak. I don't know. Saya nggak tahu. Itu level ya, ulamanya begitu. Nah ini apakah mereka mau berdebat? Pasti kalah mereka, nggak akan mungkin. Makanya kalau kita tonton perdebatan ya, mereka itu pasti kalah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum ya, Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Walana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, kita ikhlas. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, wa Yaqub wal asbat dan kabilah-kabilah Bani Israel ya, kanu hudan aw nasara, mereka semuanya adalah Yahudi atau Nasrani? Qul a antum a'lamu amillah, kalian katakan apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan ya, kesaksian di sisinya daripada Allah. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah ya lalai dari apa yang mereka kerjakan. Tilka ummatun qad khalat, itulah mereka, itulah umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Umat-umat itu mendapatkan apa yang mereka lakukan dan kalian mendapatkan pahala apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan. Nah ini karena waktu enggak sempat kita jelaskan tafsirnya, silakan Bapak Ibu untuk dilanjutkan ya sendiri. Dan kadang kita ini alhamdulillah ya, diberikan Allah ya kadang pemahaman ilham itu yang khusus untuk kita. Jadi kadang kita membaca ayat itu memahami sesuatu yang nggak dipahami orang lain. Ya. Bahkan kita itu kadang membaca ayat itu dulu pernah paham begini, baca lagi pahamnya beda lagi gitu. Maknanya yang Allah wahyu ya, yang Allah ilhamkan kepada kita itu. Nah itulah enaknya Al-Quran. Oleh karena itulah Al-Quran itu selalu menjawab gejolak batin kita.
tergantung ilham yang Allah kasih kepada kita. Kita memiliki gejolak apa, membaca ayat, Allah akan ilhamkan ya, pemahaman yang akan menjawab gejolak batin kita. Dan itu bisa kita rasakan ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa kita baca pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan membawa rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu, warzuqna hifdhahu, warzuqna tadabburahu, warzuqna amalahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ati nufusana wa nufusa azwajina wa nufusa auladina wa nufusa dzurriyyatina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda, wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda, wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.